Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak sekalian? Apakah kalian sudah memahami tentang hukum kekeralan momentum pada tumbukan? Ya, apa kesimpulan dari hukum kekeralan momentum pada tumbukan? Ya, bahwa momentum sistem itu tidak berubah atau delta P-nya sama dengan 0. Itu artinya apa? Jumlah momentum sebelum tumbukan sama dengan jumlah momentum sesudah tumbukan. Nah, kita sekarang akan lanjutkan pembahasannya pada tumbukan. Oke, jadi tumbukan itu kita bagi menjadi 3. Macam-macam tumbukan. Yang pertama apa? Tumbukan lenting sempurna. Yang kedua, tumbukan lenting sebagian. Dan yang ketiga, tumbukan tidak lenting sama sekali. Tidak lenting. Tentunya kalian masih ingat apa yang saya sampaikan pada materi sebelumnya, yaitu apa itu tumbukan? Tumbukan itu apa? Terjadinya interaksi antara dua benda. Kemudian yang nampak apa? Perubahan gerak. Nah, ini juga begitu. Jadi pengelompokan macam-macam tumbukan ini memang berdasarkan dari bagaimana perubahan gerak dari benda itu. Ya. Jadi kita akan membahas di sini apa? Ciri-ciri. Karena dengan melihat ciri-cirinya, kalian nanti bisa mengeksekusi bahwa tumbukan ini atau tumbukan lenting sempurna, apakah tumbukan lenting sebagian atau tidak lenting sama sekali. Tentu saja kalian bisa mencari contoh tumbukan lenting sempurna, lenting sebagian, dan lenting tidak lenting sama sekali. Memang pada umumnya tumbukan itu terjadi tumbukan lenting sebagian. Kita memang agak sulit menemukan tumbukan lenting sempurna itu. Walaupun ada yang mendekati, misalnya antara tumbukan bola biliar itu juga hampir mendekati. Dikatakan mendekati tumbukan lenting sempurna. Atau bola pingpong itu juga mendekati. Tapi sebagian besar tumbukan itu terjadi lenting sebagian. Mengapa? Nah, kita akan bahas. Ada juga yang tumbukan tidak lenting sama sekali. Ya, jadi apa itu? Tidak terjadi perubahan gerak. Ya. Apa itu? Contohnya, kalau kalian melempar tembok dengan malam, ya, maka malamnya tidak mantul sama sekali. Ya, itu artinya apa? Tidak terjadi perubahan. Oke, kita akan bahas satu persatu. Seperti saya tadi katakan, di sini kita akan mempelajari ciri-ciri dari ketiga macam tumbukan itu. Yang pertama adalah tumbukan lenting sempurna. Di ciri yang pertama, ciri-cirinya yang pertama nanti satu. Ciri-cirinya adalah kedua benda akan berbalik arah. Itu cirinya. Jadi kalau tumbukan lenting sempurna itu kedua bendanya akan berbalik arah. Kalau misalnya bisa kita lihat kamu nendang bola itu ya, bola tendang maka bolanya akan berbalik arah. Kemudian mengapa bisa terjadi seperti itu? Jadi berbalik arah ini apanya? Jadi kecepatannya. Di sini kecepatannya. Jadi kecepatannya berlawanan arah. Kecepatan benda berlawanan arah. Jadi kalau tadi dari awalnya ke kanan, setelah tumbukan dia
ke kiri. Kalau pertamanya dari ke kiri, kemudian dia ke kanan, itu ciri pertama. Kemudian yang kedua, koefisien restitusinya. Jadi koefisien restitusi diberi singkatan E itu sama dengan 1. Ya, koefisien restitusinya 1. Apa itu koefisien restitusi? Itu perbandingan. Ya, koefisien restitusi itu adalah perbandingan koefisien restitusi E adalah perbandingan kecepatan sesudah tumbukan dengan sebelum. Perbandingan kecepatan sesudah tumbukan dan sebelum tumbukan itu sama dengan 1. Ya, artinya apa? Bahwa tidak ada pengulangan, jadi jumlahnya tetap. Jadi kalau kita buat dalam bentuk simbol itu di E sama dengan min delta V aksen delta V. Itu sama dengan 1. Ya, bisa ditulis dengan begini. Di E kenapa? Karena berlawanan arah. Jadi misalnya VA aksen min VB aksen VA VB. Jadi ini adalah sesudah aksennya ini. Ini maka perbandingannya 1. Relatifnya 1. Kemudian yang ketiga, berlaku hukum kekekalan momentum. Nah, pastinya itu. Dan yang keempat, berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Jadi kira-kira apa? Kenapa kok energi kinetiknya kok juga tetap? Apa kira-kira jawabannya? Kenapa kok energi kinetiknya itu juga harus tetap? Ya, karena di sini sama dengan 1. Ya, jadi perbandingan kecepatan sesudah dan sebelumnya sama dengan 1. Artinya perubahan kecepatan sesudah dan sebelumnya tidak ada, sama, berarti tidak ada perubahan, berarti kan. Nah, berarti kalau tidak ada perubahan apa? Berarti energi kinetik sebelum dan sesudah tumbukan adalah sama. Oke, itu udah. Itu adalah ciri yang pertama apa? Kedua benda akan berbalik arah. Atau kecepatan benda berlawanan arah, arahnya berlawanan. Kemudian koefisien restitusinya adalah 1. Restitusi itu apa? Perbandingan kecepatan sesudah dengan sebelum tumbukan. Kita tulis dalam bentuk simbol seperti ini. Oh, dan yang keempat, yang ketiga, berlaku hukum kekekalan momentum. Itu yang tadi, yang kemarin itu. Kemudian berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Nah, walaupun seperti tadi saya katakan bahwa pada saat terjadi tumbukan itu kayaknya sulit ya terjadi lenting sempurna. Apa? Karena apa? Karena energi yang dimiliki oleh benda itu biasanya selalu berubah. Apa contohnya? Jadi kalau terjadi tumpukan, itu akan terjadi apa? Bunyi. Berarti dari mana bunyi itu? Itu adalah perubahan energi kinetik menjadi energi bunyi. Kemudian pada bagian yang bertumpukan akan terasa panas. Panas dari mana? Dari energi kinetik. Itu akan mengurangi besar energi kinetik sistem benda itu. Oke, tapi ini dianggap ya. Kemudian yang kedua apa? Tumbukan lenting sebagian. Nah, ini adalah
tumbukan yang sering terjadi di kehidupan kita. Yang sering terjadi adalah tumbukan lenting sebagian. Ya. Jadi yang lebih fokusnya apa? Berlaku hukum momentum. Ya, pertama, bentar dulu ya. Jadi konstitusinya. Jadi yang pertama, koefisien restitusinya itu E-nya antara 0 dan 1. Jadi antara 0 dan 1. Karena kalau 0 kan tidak ada pemantulan. Kemudian yang B, berlaku hukum kekekalan momentum. Tuh. Jadi untuk tumbukan lenting sebagian berlaku ini. Koefisien restitusinya antara 0 sampai 1. Kemudian berlaku hukum kekekalan momentum. Kemudian apakah berlaku hukum kekekalan energi kinetik? Tidak, ya. Kenapa kok tidak? Karena terjadi perubahan energi seperti tadi apa? Terjadi bunyi, terjadi cahaya, terjadi panas, maka energinya tidak tetap. Nah, ini adalah tumbukan lenting sebagian. Oke. Dan yang ketiga sekarang, tumbukan tidak lenting. Yang ketiga, tumbukan tidak lenting. Maka cirinya apa? Yang pertama adalah resistisinya sama dengan 0. Ya. Kenapa? Jadi itu contohnya Pak. Kita ngelempar malam ya atau lempung ke tembok, maka begitu dilempar lempungnya akan lengket. Jadi tidak mental sama sekali. Itu namanya tidak lenting. Oleh karena itu ada di bahasa Madura Pak, bu tambu celot itu ya. Jadi kalau kamu disuruh sama orang tuamu ke suatu tempat, maka kamu lama di situ. Maka kamu dikatakan apa? Bu tambu celot. Nah, itu artinya apa? Bahwa kamu tidak cepat balik. Itu namanya tumbukan tidak lenting. Tuh. E-nya sama dengan 0 tuh ya. E-nya sama dengan 0. Kemudian karena ini juga tumbukan, maka tetap berlaku hukum kekekalan momentum. Jadi momentumnya tetap, walaupun itu tidak tidak mental, maka kemungkinannya kedua bendanya akan bergerak bersamaan. Jadi bergerak bersama-sama, atau kalau diam bagaimana? Berarti kemudian momentumnya menjadi hilang ya. Oke, itu adalah ciri-ciri tumbukan lenting sempurna. Ada 4. Ya, kedua benda akan berbalik arah atau kecepatan benda berlawanan arah. Jadi kalau ke kanan, maka akhirnya ke kiri. Yang ke kiri, ke kanan. Kemudian koefisien restitusinya adalah 1. Apa itu koefisien restitusi? Perbandingan kecepatan sesudah dan sebelum. Kita tulis dalam bentuk simbol seperti ini. Kemudian yang ketiga, berlaku hukum kekekalan momentum, berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Jadi ini adalah anggapan ya, bahwa energinya tidak berubah. Kenapa kok tidak berubah? Karena kecepatannya tidak berubah. Oke. Makanya dikatakan lenting sempurna. Karena di dunia tidak ada yang sempurna. Jadi kalau ini dianggap ya. Dan yang kedua, tumbukan lenting sebagian. Maka kalau lenting sebagian, maka koefisien restitusinya di antara 0 dan 1. Kemudian berlaku hukum kekekalan momentum. Dan yang terakhir adalah tumbukan tidak lenting. Kalau tumbukan lenting berarti E-nya sama dengan 1. Ini biasanya kalau dalam soal atau dalam kehidupan sehari-hari, ini kedua benda menjadi 1. Kedua benda menjadi 1. Ya, kedua benda menjadi 1. Sehingga kalau kedua menjadi 1, maka VA aksen sama dengan VB aksen. Jadi besarnya sama dengan V aksen. Karena
berlaku hukum kekalan momentum. Oke, itu macam-macam tumbukan, ada 3: tumbukan lenting sempurna, lenting sebagian, dan tidak lenting. Nah, jadi kalau ada yang mau ditanyakan, silakan kalian tanyakan melalui daring, online WA. Kamu tanyakan, kalau misalnya bisa mencari di literatur yang lain, silakan dicari. Oke, selanjutnya saya akan berikan latihan soal yang berhubungan dengan tumbukan. Oke, selamat belajar di rumah, tetap semangat, jaga kesehatan, kemudian tetap berdoa kepada Allah. Jangan lupa itu. Kemudian jangan keluar rumah kalau tidak ada kepentingan. Kalau terpaksa keluar rumah, pakai masker demi menjaga kesehatan kita bersama. Demikian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.